Kita langsung mulai aja untuk hari ini. Bahas tes wawasan kebangsaan yang mungkin kemarin kalian udah ikut kuisisnya ya. Nah, ini langsung dimulai aja untuk di nomor 1. Di sini ada Undang-Undang Dasar. Ini maaf sebelumnya belum saya rapikan lagi ya, nanti setelah dari bahas soal ini langsung dirapikan dulu baru di sana. Nah, untuk di nomor 1 Undang-Undang Dasar ya 1945 itu terjadi pada pasal 27 ayat 1. Nah, ini berisi tentang apa? Ya, di sini udah jelas ya untuk nomor 1 pernyataannya, jawabannya itu adalah yang B. Hak dari asasi persamaan hukum sebagai hak, nah itu mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Nah, sama hanya dengan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahnya itu dengan tidak ada kecualinya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nomor 1. Oh, sudah jelas? Ada, kalau nggak ada kita lanjut nomor 2. Hasil dari pembukaan undang-undang dasar 1945. Nah, di sini yang ketiga ya. Nah, yang dilaksanakan tanggal 9 November 2001 menambah jumlah pasal dalam pasal 24. Nah, ini darangan tentang kekuasaan kehakiman, yaitu dengan pasal apa nih? Itu adalah hasil perubahan ya Undang-Undang 1945 yang ketiga, yaitu laksanakan tanggal 9 November 2001. Nah, ini menambah jumlah pasal dalam pasal 24 yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini jawabannya benar yang A ya. 24B dan 24C. Mungkin bisa dibaca yang di pembahasan bawahnya. Jadi ketika perubahan amandemennya Undang 1945 itu kan disahkan lewat MPR. Nah, ini digelar pada tanggal 1 sampai 10 November. Nah, di sini total sebanyak 4 kali, ya, itu dari tahun 1999 sampai 2002. Nah, yang pertanyaan adalah yang perubahan yang ketiga ya, itu yang A. Di sini ada yang bertanya dulu terkait nomor 2. Sudah jelas? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nanti boleh dibaca-baca lagi ya pembahasannya. Itu nomor 3. Banyak juga ya. Aneh. Negara. Jadi negara di sini mengatasi segala paham golongan. Nah, yang mengendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Ya. Nah, itu terjadi Tunggu sebentar ya, ada kesalahan teknis dari tentornya. sebelum kita langsung mulai lagi ya untuk pembahasan berikutnya. Buka dulu.
Kita ulang lagi tadi di nomor 3 ya. Nah, negara yang mengatasi segala macam golongan untuk menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Nah, itu kandungan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinia keberapa nih? Ya, jadi di sini udah jelas yaitu alinia pertama. Kenapa ya? Dari sini sudah jelas yang mengenai bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 alinia pertama yaitu dengan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian dengan dasar kesatuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti kandungannya apa? Arti kandungannya di sini menjelaskan kalau ya negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruh. Jadi kandungan yang dalam pokok pikiran pertama itu adalah negara ternyata mengatasi segala paham golongan. Ya, dari persatuan yang meliputi segala bangsa Indonesia. Makanya dengan pokok pemikiran pertama di sini merupakan dari penjelasan dari sila ketiga. Tuh, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Nomor 3. Kalau nggak ada atau sudah jelas, kita lanjut ya. Nomor 4. Nah, ini ada kandungan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinia ketiga. Nah, itu apa nih? Ya, jadi di sini jawabannya sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus selalu berdasarkan kedaulatan rakyat, terus berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Ya, pokok pemikiran ketiga ada perubahan dari sila keempat. Nah, jadi bunyi pembukaan UUD ya 1945 ini yang ketiga ini apa? Yaitu negara ternyata berdaulat yang berdasarkan rakyat itu ya berdasarkan kerakyatan atau permusyawaratan perwakilan. Arti kandungannya apa? Jadi hal ini ya bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan berdasarkan kemusyawaratan perwakilan, makanya pokok pikiran ketiga itu terdapat ke sila 4. Ya, sila keempat Pancasila. Sampai sini ada yang bertanya dulu terkait nomor 4. Kalau pendek kita lanjut di nomor 5. Nah, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tadi ya, harus berdasarkan pokok kedaulatan rakyat, permusyawaratan perwakilan. Nah, tapi untuk pokok pemikiran ketiga, dan penjelasan sila keempat ini apa? Itu jawabannya yang D. Ya, dalam isinya itu dalam Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung pada pembukaan pasal-pasal. Nah, pokok pikiran tersebut di sini ada suasana kebatinan dari UUD. Ternyata di sini menciptakan cita hukum, menguasai dasar negara, baik dari yang tertulis, UUD maupun yang hukum tidak tertulis. Nah, untuk yang keempat nih, yang keempat, Undang-Undang Dasar ternyata sifatnya itu singkat dan supel. Gimana di sini Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Nah, di sini ada pasal-pasal hanya memuat peralihan dan tambahan. Ternyata rencana ini sangat singkat dibanding dengan UUD di Filipina. Lanjut juga, jadi kita harus menjaga supaya sistem UUD tidak peninggalan zaman. Kemudian meskipun UUD di sini sifatnya kekeluargaan, apabila para penyelenggara negara, pimpinan negara pemerintahan itu bersifat perseorangan. Maka kalau semangat hidup di sini dengan kata lain dinamis berhubungan dengan aturan pokok-pokok UUD, itu hal ini perlu untuk meninggalkan aturan pokok yang harus diserahkan ke undang-undang. Lanjut di nomor 6, amandemen UUD 1945 ketiga dilakukan pada tanggal ya kalau ketiga ini yang C ya 9 November 2001. Nah di sini jelas dengan perubahan ketiga UUD RI ya NKRI yang di mana di sini amandemen ketiga itu terjadi pada hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tahun 2001. Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 9 November. Sudah jelas ya? Kita lanjut di nomor 7. Jadi bagian keempat pembukaan UUD 1945. Nah, di sini yang mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis.
dengan batang tubuh UUD 1945 mencakup beberapa segi berikut ini kecuali itu yang rangkaian peristiwa dan keadaan ternyata yang mendahului terbentuknya NKRI. Nah di sini ya ternyata udah ada pembukaan bagian keempat ya, yaitu dengan punya hubungan yang sifatnya kausal organis, di mana dengan batang tubuh di sini akan ditentukan, terus juga yang diatur dari UUD N-nya ada semua. Kemudian juga dari negara yang memenuhi berbagai persyaratan melalui aspek penyelenggaraan negara. Ya, kemudian juga ini ada ditetapkannya dasar kerohanian. Ya, di dasar filsafat negara Pancasila. Nah, makanya di sini jelaskan kalau alinea keempat itu intisari dari pembukaan UUD. Jadi yang memuat penjelasan di sini yaitu ada di pemberitaan RI ya, berita RI tahun 2007, di mana di sini keseluruhannya itu membicarakan bagian keempat UUD, ya. Pembukaan UUD 1945. Di sini udah bisa dipahami. Ini siapa nih CS? CS itu siapa ya? Tolong jelasin perbedaan hubungan Pancasila. Oh, hubungan. Ditanya hubungannya ya. Ini CS siapa? Boleh speak up juga. CS ini siapa? Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan langsung aja ya. Ya, perbedaan hubungan Pancasila dan undang-undang. Sebenarnya itu Pancasila adalah unsur pokok dalam pembukaan UUD. Kalau mungkin dijelasin ya, Pancasila itu adalah unsur pokok. Unsur pokok yang dalam pembukaan UUD ya 1945. Kami sumber dari badan ini ya, BPIP. Jadi di mana di sini Pancasila itu adalah unsur pokok dalam pembukaan. Jadi unsur pokok ini yang kemudian nanti dijabarkan dalam dalam pasal-pasal UUD. Dalam pasal-pasal UUD. Pasal-pasal UUD. Kemudian ya di sini itu nanti jadi norma hukum dasar ya, yang itu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, terus dari sini juga Pancasila juga merupakan dasar filsafat negara yang emang termuat dalam UUD. Makanya artinya dari Pancasila itu sebenarnya adalah dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, yang itu sebagai norma positif. Terus dengan UUD itu apa hubungannya? Jadi artinya UUD juga di sini kaidah hukum negara yang emang jadi seluruh pokok unsur dan pokok kaidah yang bersumber dari Pancasila. Makanya dikatakan kalau Pancasila juga itu merupakan tertib hukum dari Indonesia itu sih. Jadi untuk perbedaannya kalau tadi ya Pancasila itu jadi bagian dari pembukaan dasar hukumnya. Terus juga dari hubungan perbedaan dari Pancasila dengan UUD juga itu memiliki hubungan yang saling terkait dan nggak bisa dipisahkan. Makanya digambarkan kalau Pancasila itu sebenarnya rohnya. Itu rohnya gitu. Kalau dari UUD-nya itu jiwa raganya gitu kan. Raganya itu ada gitu. Yaitu di Undang-Undang 1945. Gitu. Terus juga perbedaannya juga ya Pancasila mengandung nilai-nilai kan, nilai-nilai yang emang bisa diterapkan dalam masyarakat. Kalau UUD kan ya dia ada bukti konkretnya dari apa? Dari dasar hukum yang bentuknya sifatnya yang tertulis kayak gitu. Kalau Pancasila bisa yang diimplementasikan, kalau UUD itu yang sifatnya dasar hukum yang bentuknya itu tertulis kayak gitu. Sampai sini ada lagi yang bertanyain. Tadi CS gimana? Udah bisa terjawab?
Udah, kita lanjut. Di nomor nomor 8. Nah, ini ada pun dasar pemikiran. Nah, ini yang dilakukan dari perubahan UUD 1945. Nah, itu antara lainnya kecuali apa nih? Jadi nomor 8 itu jawabannya adalah yang C. Kenapa sih yang C? Yang dari dasar pemikiran. Dari perubahan undang-undang, yang pertama di sini ya ternyata undang-undang di sini bentuk struktur kenegaraan. Ternyata bertumpu pada kekuasaannya itu di tangan MPR kan. Jadi ada sistem check and balance, makanya di sini lembaga negaraan itu tidak terjadi. Kemudian juga UUD 1945 itu memberi kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaannya eksekutif. Itu juga dianut UUD 1945, ya sistemnya itu namanya dominan ya eksekutif atau eksekutif heavy, yang dimana kekuasaan dominan ini di tangan presiden. Nah, UUD 1945 itu mengandung pasal yang emang terlalu luas, ya, jadi menimbulkan lebih dari satu penafsiran, atau sebut juga multitafsir. Ada juga UUD ternyata memberikan wewenang pada kekuasaan presiden yang dimana untuk mengatur hal penting dalam UUD undang-undang. Kemudian juga ada rumusan dasar negara. Nah, ini ya. Jadi yang bukan itu kecuali yang ternyata tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, kemudian pemberdayaan rakyat, terus juga ada penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Sini ada yang bertanyain ayat nomor 8. Kita lanjut di nomor 9. Maafnya agak kelompak jadinya. Nah, nomor 9 di sini berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan RUU. Nah, ini yang bukan, yang kecuali berarti ya. Nah, di sini ada urgensi dan juga penyusunan. Nah, itu ada pokok pikiran juga yang melalui lingkup atau objek yang diatur. Ini yang bukan yang itu subjek ya, yang akan itu. Kemudian juga ada sasaran yang ingin diwujudkan. Kemudian ada jangkauan serta arah pengaturan. Nah, ini benar ya. Jadi yang bukan itu yang E. Oke, lanjut di nomor 10. Nah, dalam tatap aturan perundang-undangan RI, ya, UUD 1945 ternyata menempatkan posisi tertinggi. Ya, sedangkan peraturan perundang-undangan ya, atau Perpu sini menetapkan posisi terbawah adalah, nah ini ya untuk penjelasannya. Yang pertama di sini ya UUD dulu. Kemudian juga ada dari PP ya. Jadi PP pengganti UU ya. Kemudian juga peraturan pemerintah PP presiden ya. Presiden, kemudian peraturan daerah. Nah, ini yang paling bawah. Nah, ini sesuai dengan ketetapan MPRS nomor ya MPRS 1966, ya, diperbarui dari ya ketetapan MPR nomor 3 ya garis miring MPR garis miring 2000. Nah, di sini terakhir dari yang diatur Undang-Undang nomor berapa? Nomor 10 tahun 2004. Ternyata di sini ada pembukaan peraturan undang-undang di mana pasalnya itu pasal 7 yang diatur apa nih? Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi jawabannya tadi yang Perda dari posisi terbawah. Oke, ada yang mau tanyain dulu nomor 10? Kalau sudah jelas. Kalau udah, kita lanjut ya di nomor 11. Lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif di sini masa reformasi adanya dari amandemen ya. Ternyata dijalankan oleh siapa nih ya? Ketika adanya amandemen UUD 1945, jangan oleh Mahkamah Agung. Nah, ternyata di sini lembaga legislatif yudikatif ya itu sejak masa ya reformasi adanya amandemen UUD yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Kemudian juga ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Lanjut di nomor 12. Nah, ini ya. Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD. Jadi merupakan ya dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah.
dan atau provinsi masing-masing. Bagaimana sih mekanismenya? Ya dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap daerah atau provinsi, gitu kan? Nah, di sini jawabannya yang C. Ya dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya ya masing-masing dengan dan jumlah mereka adalah 4 orang. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi Dewan DPD itu sebenarnya apa sih? Dewan Perwakilan Daerah itu adalah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Ternyata dia tuh mewakili dari masing-masing provinsinya. Kemudian dipilih lewat apa? Pemilihan umum. Kemudian dari DPD ternyata harus tidak dikedudukan dengan DPRD, jadi beda. Nah, DPD itu perannya apa aja? Yaitu mengajukan cadangan, ya ikut pembahasan dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan UU. Kemudian juga ada melaksanakan undang-undang yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Kemudian juga ada di DPD dari setiap provinsi itu ada 4 orang. Makanya jumlah DPD ini saat ini adalah 180 orang. Makanya anggota DPD sebenarnya ya masa jabatannya 5 tahun. Nah, akhir tempo mereka ya berkebetulan dengan anggota DPD yang memang baru melakukan sumpah. Terus juga ada DPD ternyata langsung dipilih oleh rakyat ujung 4. Ada yang mau ditanyakan terkait nomor 12? Udah jelas? Kalau udah kita lanjut nomor 13. Nah, Komisi 3 ya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata di sini ya itu membawahi bidang apa nih? Kalau di sini adalah yang D ya, hukum, HAM dan keamanan. Nah, jadi Komisi 3 di sini dari DPR singkatan dari ya Komisi DPR RI. Dari salah satu dari kesebelasan Komisi DPR RI itu adalah hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Oke, lanjut di nomor 14. Nah, ternyata ada anggota Komisi Yudisial, itu kan diangkat ya. Terus juga diberhentikan oleh siapa? Oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, di mana ada syarat-syarat di sini untuk diangkat anggota yudisial itu harus punya pengetahuan dan pengalaman yang juga banyak ya, terutama di bidang hukum. Terus juga dia punya integritas, punya kepribadian yang baik juga gitu, yang tidak tercela. Makanya anggota Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui persetujuan DPR gitu. Oke, lanjut di nomor 15. Kalau ada yang ditanyakan. Ini lengkap ya. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai undang-undang, pengganti undang-undang. Nah, jadi yang harus sebenarnya dapat persetujuan DPR itu jika ya DPR ini tidak dapat memberikan persetujuannya setelah melakukan persidangan. Nah, maka langkah yang harus dilakukan Presiden ini sebenarnya kayak gimana? Gitu kan. Nah, ini adalah yang mencabut peraturan pemerintah tersebut. Nah, untuk penetapannya ya terkait dari penjelasannya itu sebagaimana yang diungkapkan. Nah, kalau dari sini ternyata ya Perpu disetujui oleh DPR akan dijadikan UU. Apabila dari Perpu ini tidak disetujui ditolak oleh DPR gitu kan. Ada juga DPR ini ternyata berwenang memberikan persetujuan atau tidak, memberikan persetujuan terhadap pemerintah. Nah, itu mengganti UU. Nanti diajukan oleh Presiden, nah jadilah UU. Gitu. Terus juga ini kayaknya, ini contoh. Sebagai contoh kita dapat temui dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010, di mana di sini ada pencabutan kan, pencabutan dari peraturan pemerintah. Nah, ternyata nanti nih ada undang-undangnya, pengganti undang-undangnya itu Nomor 4 Tahun 2009. Perubahan undang-undang yang di sini itu di Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gitu. Nah, di sini juga ada Presiden atau DPR yang mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu. Nah, ternyata ini yang ditolak oleh DPR. Ya, mungkin ini ada contohnya juga, ada pendapannya, boleh baca lagi nanti. Nah, ini ada referensinya juga. Oke, lanjut di nomor 16. Nah, menurut pasal 17 peraturan pemerintah. Nah, di sini ada nomor 9 tahun 2003. Nah, pemindahan dari pegawai negeri sipil ya, PNS
daerah antar kabupaten, kota, dan suatu provinsi ditetapkan oleh siapa? Nah, di sini yang jelas itu adalah yang C, atau pejabat pembina pegawaian daerah provinsi. Nah, di sini ada delegasinya. Delegasi wewenang atau pemberian kuasa. Nah, ini kan untuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ya dari PNS. Kemudian ada menurut dari peraturan pemerintah di sini ditetapkan dengan keputusan yang pejabat siapa ya ini ya, pembina atau pegawai daerah provinsi. Lanjut atas juga pusat ya dan pegawai daerah. Nomor 17. Nah, pembukaan. Nah, di sini pembukaan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam ya, UUD. Ya, jadi untuk di sini itu menteri-menteri negara ternyata membidangi urusan pemerintahan. Ya, dari bentukan, ya, pengubahan, pembubaran. Nah, juga di sini diatur dalam undang-undang bagaimana yang dimaksud dalam pasal 17. Nah, itu tahun 1945. Oke, lanjut di nomor 18. Pemerintah daerah provinsi, ada juga daerah kabupaten yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Nah, ini menurut asas apa? Nah, ini masuk ke dalam UUD ya, pasal-pasalnya itu pasal berapa sih? Yaitu pasal 18 ayat 2. Nah, ini menyatakan kalau pemerintah ternyata dari daerah, provinsi, kabupaten, bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, ya jawaban yang D, dan tugas pembantuan. Kayak gitu. Oke, lanjut nomor 19. Berdasarkan dari UUD ya, UUD 1945 pasal, nah pasal lagi 3F ayat 2, yaitu tentang PPK. Nah, ini bisa dibaca lagi. PPK sendiri di sini ya ternyata adalah termasuk sebagai salah satu lembaga negara yang tertinggi. Ya, negara itu ada di pasal 23 ayat 5. Kemudian dari pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota itu 23F ayat 2 ini ya. Ya, hasil pemeriksaan ya, itu dari mana sih 3F ayat 2 nah ini. Pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Ya. Ini udah ada pasal-pasalnya, udah kakak cantumin, udah tinggal dipelajarin lagi. Nah, ini juga ada sejarahnya dari BPKRI. Yaitu adalah menetapkan bahwa pemeriksa tanggung jawab ya, tentang keuangan negara, terus badan keuangan, pemeriksa keuangan. Nah, di sini ditetapkan dengan UUD. Hasil pemeriksaan itu ternyata nanti disampaikan kepada DPR. Yaitu di pasal 23 ya. Ini udah lengkap banget bahasannya. Tiba dipelajari lagi. Lanjut di nomor 20. Nah, berdasarkan UUD 1945, pasalnya itu pasal 24A ayat 4. Ternyata pemilihan dari ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Nah, itu dipilih ya dan dari oleh Hakim Agung. Apa ini udah jelas banget ya di pasal A ya ayat 4. Itu ternyata ketua dan wakil ketua MA itu dipilih sama ya Hakim Agung. Ya, dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Nah, ini kalau yang ayat 5 ya, susunan kedudukan, keanggotaan, hukum, acara Mahkamah Agung. Nah, itu ada dalam badan peradilan, itu berada di bawah, ya diatur dengan undang-undang. Nah, ini terkait nomor 20 sampai sini, ada yang mau tanya dulu, tadi terkait, ini kayaknya banyakannya tentang UUD ya, 1945, dan Pancasila. Ada yang mau tanyakan dulu, terkait 1 sampai 20. Kalau nggak ada, boleh langsung alihkan ke Kaisan mungkin. Oke, udah semua ya. Buat yang hari ini udah join, kalau misalnya ada yang pertanyakan, bisa ditanyakan langsung aja ya, atau enggak nanti di kolom komentar di channel YouTube-nya. Nanti recordan hasil live teaching ini akan di-share di YouTube. Channel YouTube-nya bisa dicek di grup ya, di link YouTube atau di
link IG Hore Digital. Nanti kalau dia mau tanya, ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan di kolom komentarnya, nanti akan dijawab langsung dari tim pihak Hore Digital gitu. Terus kan tadi kakak janji karena ada kesalahan teknis nanti mau di-share materi ya. Bagi yang ikut Zoom-nya nanti bisa PC kakak untuk di-share materinya. Jadi di-share-nya via chat WA ya. Terima kasih karena ada masuk waktu asar. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.